memprediksi apa akan terjadi. Dan krisis itu sendiri dapat bermanfaat. Di Indonesia ini kan kita tidak butuh semua orang sepakat dulu, tapi pemerintah harus menjalankan apa yang diyakini. Ekonomi tumbuh itu kan inovasi kan, dengan nilai tambah. Nilai tambah itu kan selalu dengan teknologi. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar, menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Saya masuk politik setelah hampir 35 tahun bekerja atau berusaha di dunia bisnis. Itu artinya suatu waktu yang panjang. Kalau sukses di perusahaan tentu bermanfaat untuk kita dan masyarakat yang terbatas. Tapi kalau di pemerintahan, setiap kebijakan yang berhasil akan mempunyai dampak yang sangat luas. Begitu juga kalau kebijakannya gagal. Politik itu kan mencari kekuasaan untuk merubah sesuatu atau memperbaiki keadaan. Nah, disitulah saya mulai masuk politik dan pada akhirnya seperti itu terakhir sebagai wakil presiden. Pandangan masyarakat juga soal BBM itu ada tanggapan positif, tentu ada juga suatu tanggapan yang lain. Tapi umumnya, khususnya kalau kita berbicara tentang rencana dan kemudian kompensasi, karena dibarengi secara bersama-sama rencana untuk peningkatan produksi serta kompensasi, umumnya kita dapat jalankan dengan baik pada minggu-minggu ini. Sebelum kita maju, ada pembicaraan bahwa saya diminta untuk menangani masalah-masalah ekonomi dan kesejahteraan rakyat serta pembangunan infrastruktur di Indonesia. Nah, dengan kesempatan itu kita jalankan kemudian, dan itu kan sebenarnya tercermin daripada kegiatan dan hasil pembangunan pada waktu itu. Saya selalu pendapat bahwa yang harus pertama dibangun infrastruktur kan. Karena itulah kita bangun jalan, listrik, air, bandara, macam-macam. Di samping tentu menggerakkan ekonomi masyarakat dan juga memberikan fasilitasi kepada para pengusaha untuk berkembang. Ya, saya memandang bahwa tidak ada kemajuan tanpa listrik. Karena itu maka listrik itu harus tersedia dalam jumlah yang cukup, tapi harganya murah. Nah, pada sebelum ini listrik di samping kurang ya mahal lagi. Akibat masih banyak listrik itu pakai diesel contohnya. Itu masih 30%. Dan biayanya tinggi sekali sih. Nah, karena itu maka harus kita bangun listrik yang bukan diesel. Karena itu yang paling cepat, yang paling mungkin pada waktu itu PLTU batubara. Karena itu yang kita bangun 10.000 mega PLTU batubara. Harus, itu namanya crash program. Dan tiap-tiap 3 tahun harus ada lagi 10.000. Kalau membuat kebijakan, tentu selalu harus bersama pemerintah keseluruhan, termasuk presiden. Ada hal-hal yang bisa dirubah atau diambil kalau skalanya katakanlah implementasi. Tapi apabila skalanya kebijakan membutuhkan kepres, tentu presiden membutuhkan beberapa langkah, itu mungkin bersama-sama dengan menteri ekonomi yang lainnya. 5 tahun itu cukup banyak. Saya tidak bisa menghitung berapa banyak, tapi cukup banyak sekali. Kalau tanpa banyak kebijakan, bagaimana mungkin ekonomi kita tumbuh dengan baik pada waktu itu, dan sampai juga 2 tahun setelah pergantian. Karena sekali lagi kebijakan ekonomi itu itu 2 tahun itu baru kelihatan nampaknya. Hari ini saya dengan didampingi oleh Saudara Wakil Presiden dan para Menteri Koordinator akan mengumumkan dan menyampaikan penjelasan sehubungan dengan penataan kembali atau reshuffle kabinet secara terbatas yang insya Allah
Saya merasa tidak ada juga hal yang sulit dalam mengatur negeri ini selama kita selama itu kita berkomunikasi dengan masyarakat, DPR, di pemerintah daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat. Karena itu saya selalu sebelum mengambil kebijakan itu selalu berkonsultasi, apakah itu ketemu atau lewat telepon, tapi tidak ada suatu pro kontra yang besar sebenarnya pada waktu itu. Ya dari segi pertumbuhan kan naik sampai 6,5% pada akhir 2009 contohnya. Itu kan situasi yang baik juga yang kita capai. Terjadinya unjuk rasa sejak kemarin hari ini, baik di Jakarta maupun di tempat-tempat lain di Indonesia, yang tadi dikaitkan dengan kenaikan harga minyak dan harga pangan. Kalau kita kembali bukan soal BBM sebenarnya yang menjadi fokus. Yang fokus ialah pemerintah harus memperbaiki ekonomi dengan membangun banyak infrastruktur, jalan, jembatan, pengairan, pertanian dan sebagainya. Itu yang paling pokok. Nah, untuk membangun semua kan butuh dana yang cukup. Nah, ekonomi kan adalah suatu cara kita membuat prioritas, membuat pilihan. Nah, dana yang besar dewasa ini dipakai untuk subsidi BBM sehingga kurang dana untuk membangun jalan, membangun pengairan, membangun rumah sakit, membangun apa saja, memperbaiki asrama tentara, polisi, karena tersedot ke sini. Nah, jadi caranya ya kurangi subsidi ini agar kita membangun yang lebih baik untuk masyarakat. Kalau kita kurang subsidi, otomatis efeknya ya harga harus naik. Harga naik itu bukan tujuan, harga naik itu hanya efek daripada keputusan kita memperbaiki ekonomi bangsa. Di Indonesia ini kan kita tidak butuh semua orang sepakat dulu, tapi pemerintah harus menjalankan apa yang diyakini. Banyak orang yang tidak sepakat karena tidak tahu. Para politisi juga begitu, menolak apa, dan demo. Tapi pemerintah itu menjalankan apa yang diyakininya. Dan kita uji keyakinan itu dengan berbagai cara. Karena itu walaupun saya diprotes, kita jalan terus. Dan ternyata semua yang protes itu kan malu sendiri. Karena semua konversi dinikmati masyarakat.